Satu gambar, 1000 data. Mengenal infografis sebagai media komunikasi visual yang efektif. Hai teman-teman. Pada video ini aku mengajak teman-teman kenalan dulu sama dunia infografis. Mungkin teman-teman sering lihat infografis tapi bingung kalau disuruh bikin sendiri. Nah, sebelum langsung desain, penting banget buat ngerti dasar-dasarnya dulu. Yuk, mulai! Apa itu infografis? Yuk kenalin! Infografis adalah presentasi visual yang memberikan garis besar suatu informasi atau data yang lebih mudah dipahami dalam waktu singkat. Infografis umumnya digunakan untuk mengomunikasikan pesan dengan cepat, menyederhanakan penyajian data besar, serta melihat pola dan hubungan dalam data. Infografis itu sebenarnya gabungan antara informasi dan grafis. Tujuannya, supaya informasi yang kompleks bisa lebih mudah dipahami lewat tampilan visual yang menarik. Misalnya, dibanding baca paragraf panjang tentang statistik, lebih enak lihat grafik atau ilustrasi kan? Infografis bisa berupa diagram, ikon, warna, teks singkat, dan lain-lain yang dikombinasikan biar pesan utamanya cepat sampai ke penonton. Mengapa infografis itu penting? Yang pertama, membantu mempermudah pemahaman informasi. Yang kedua, menarik perhatian audiens lebih cepat, apalagi di era digital yang serba cepat. Yang ketiga, efisiensi dalam penyampaian pesan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis infografis. Yang pertama, ada infografis lokasi atau geografis, digunakan untuk menunjukkan informasi berbasis wilayah, peta, atau persebaran. Yang kedua, ada infografis edukasi. Ini bertujuan menyampaikan pengetahuan atau pemahaman baru, biasanya berisi teks, ilustrasi, dan step by step dari penjelasannya. Dan yang ketiga, ada infografis statistik. Biasa berfokus pada penyajian data numerik atau hasil survei, sering menggunakan grafik batang, garis, pie chart, dan lain-lain. Dan ini tuh merupakan salah satu bentuk infografis yang mungkin umum di kalangan kita sebagai anak statistik. Keempat, ada infografis hierarki. Ini biasanya menjelaskan struktur atau urutan prioritas, bentuknya seperti piramida atau tangga. Lalu yang selanjutnya, ada infografis proses. Biasanya menjelaskan tahapan atau alur kerja suatu proses secara berurutan. Dan tentunya ini sistematis ya teman-teman. Dan yang terakhir, ada infografis perbandingan. Biasanya infografis ini tuh membandingkan dua hal atau lebih secara visual. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kelebihan, kekurangan, atau perkembangan dari suatu produk itu sendiri. Oke, sebelum kita membuat infografis, ada 3 hal penting yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama, pahami tujuan dan audiens. Jadi misalkan ketika teman-teman mau bikin infografis untuk anak-anak, pasti bakal beda gaya dan bahasa dengan infografis yang bakal dibuat di presentasi di depan dosen. Jadi teman-teman harus tahu dulu, pahami apa itu tujuannya dan siapa target audiens dari infografis teman-teman itu sendiri. Yang kedua, ada kumpulkan data relevan. Jadi jangan semua dimasukin ya, pilih data yang paling penting dan bisa mendukung pesan utama infografis teman-teman. Dan pilih datanya juga jangan asal-asalan, harus sesuai fakta lapangan yang ada dan nantinya informasi yang teman-teman sampaikan bisa lebih valid. Dan yang ketiga, ada tentukan gaya desain, mau yang fun, profesional, simple, itu semua bakal ngaruh ke warna font dan ilustrasi yang bakal teman-teman pilih nantinya. Jadi kesesuaian desain itu salah satu aspek utama dalam menyusun infografis. Jadi teman-teman perlu memperhatikan itu agar infografis teman-teman bisa lebih menarik lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pengenalan dari infografis. Semoga bermanfaat dan see you next video. Dadah.